Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel ADC yang kemarin kita udah lama nih nggak upload nih guys ya kan. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu temen gua sendiri. Jadi sebelum masuk ke cerita horornya tentunya ya, jadi kita kenalan dulu nih guys ya. Halo, boleh kenalan dulu? Nama gua Adi, biasa dipanggil Kentung. Bang Kentung, asik. Gimana Tung kabar Tung hari ini Tung? Alhamdulillah baik. Baik, keluarga Alhamdulillah baik semua. baik semua ya Tung ya. Jadi gini Tung, di channel ini tuh kan membahas tentang film-film horor nih. Bukan film, salah guys, maksudnya apa? Kisah horor gitu. Pengalaman horor dulu nih. Nah, gue pengen tahu nih Tung, ya kan, pengen tahu lu pernah gak sih Tung ngalamin cerita-cerita serem di dalam hidup lu gitu, maksudnya pengalaman lu. Kalau misalkan ada bolehlah diceritain gitu. Iya, gua juga pernah punya pengalaman horor. Ini ya tentang rumah gua lah, lu tahu lah gua tinggal sendiri. Iya, Seperti kayak diteror. terus Ya semacam banyak pengganggunya lah. itu lu tadi bilang diteror ya kan. Gue coba Tung, gue juga pengen tahu Tung nih cerita tentang teror lu nih. Boleh diceritain dong sedikit awal mulanya tuh gimana, kenapa lu bisa diteror gitu. Ya ini kejadian yang sebelum gua merit ya. Ini kejadian gue juga bingung ya masalahnya apa. Ini yang ngalamin gue diri sendiri. Ya, kalau gue cerita kan bisa merinding ya kan. Karena pribadi gue, mana orang mana percaya sih, ya kan. Oh iya. Awal mulanya ya seperti itulah, kayak ada teror, kayak ditimpa batu kayak genteng ya kan. Ya itulah semua kayak gitu, batu. Nah suara-suara aneh lah. Suara-suara aneh itu awal mulanya. Itu kenapa lu bisa sempet diteror gitu? Awal mulanya tuh gimana tuh? Ya itu kan orang yang tahu kan hanya orang-orang yang tua lah, masalah ya kayak warisan gitu ya kan. Kita ya sebagai anak nggak tahu ya kan. Iya, jadi karena masalah pribadi orang tua gitu, jadi lu ke bawah-bawah gitu ya. Itu biasanya suaranya itu lu diteror malam, siang, atau Kejadian mah pasti setiap itu malam lah. Lu tahu sendiri lah, gue pulangnya malam mulu ya kan. malam? Jarang ada di rumah. Itu kejadian ya biasa dari jam 11 tuh gue balik ya kan. Ya itu gue udah masuk ke dalam, tiba-tiba kan kayak ada suara orang nimpa gimana, ceger ya kan. Otomatis kan ngeliat dong keluar, tapi nggak ada apa-apa, genteng nggak jebol ya kan. Kan aneh ya, awal tuh gue sehari itu gue cuekin dulu tuh ya kan, biarin. Seiringnya waktu ya kan, terus tuh teror awalnya ya gitu, ya kayak orang ngebagel lah ya, itu mah udah gue cuekin ya kan. Ya udah terus hilang berapa minggu, terus tuh teror itu terjadi lah sama gua di rumah lu ya. Tapi itu waktu itu kan lu sekarang tinggal sendiri nih. Waktu teror itu terjadi itu masih ada orang tua lu apa? Nggak ada, udah nggak ada. Oh lu jadi masih tinggal sendiri gitu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa jadi kena teror ya. Padahal masalah itu dibuat sama sebelumnya gitu, entah orang-orang tua gitu. Kita mah kan nggak tahu urusannya. Selain teror nih yang tadi lu bilang kan, lu tuh katanya sempet dengar apa yang tadi lemparan batu, tapi pas dilihat nggak ada gitu. Nah, apa maksudnya, ada gak selain suara batu atau apa gitu, atau kelihatan sosok lah gitu? Gua pernah ngeliat sosok itu di depan rumah. Nenek-nenek serba hitam. Nenek serba hitam. Nah, pas kejadian itu pas gue pulang malam ya kan, pulang tuh ya kan, tiba-tiba kan gue parkir motor dulu kan, set, otomatis gue jalan ke rumah gue. Pas itu gue kaget dari kejauhan kan, nenek-nenek dari mana ya kan.
aneh serba hitam begitu. Set gue ngeliat aja kan merinding cok tuh. Kata gue serem. Gue kan orangnya penasaran, kalau gue kan berani ya. Gue paranin lama-lama dia ngilang. Sebenarnya tuh gue pengen tanya ngapain gitu ganggu gue ya kan. Coba kalau yang nggak berani mungkin ya udah kabur ya. Kalau model gue kan berani orangnya. Tapi dia berbicara tentang nenek-nenek nih ya kan, dari teror terus itu langsung ke situ atau nenek-nenek dulu baru teror? Baru teror dulu baru nenek-nenek. Oh nenek-nenek. Tapi tuh sosok nenek-nenek itu yang lu lihat maksudnya ada bentuk atau emang berbentuk bayangan? Jelas serba hitam. Ciri-cirinya tuh hitam, bibir hitam. Serba hitam. Hitam semua. Dia posisi dia tuh di depan rumah lu atau di depan rumah? Pas banget depan rumah. Pas lu inilah parkir motor ya. Terus dari nenek-nenek teror, selain nenek-nenek ada gak tuh sosok-sosok lain yang nyusul gitu buat nakut-nakutin lu atau gimana? Kalau itu ada aja sih, yaitu ya kayak suara kuntilanak lah. Ya seperti itulah, suara-suara yang aneh lah kalau menurut gua. Tapi kan gua menyikapinya berani aja ya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jadi lu menyikapi hal-hal yang di luar nalar ya, maksudnya yang kita nggak tahu lah ya. Jadi lu kayak nanggepin itu hal yang udahlah bodo amat gitu ya. Itu yang ngebuat lu jadi berani gitu ya. Tapi setelah lu mengalami itu, bentar, kejadian itu berapa bulan? Ya sekitaran 3 bulan lah. 3 bulan lu terus diteror tuh gitu-gituan. Cuma lu nanggepinnya dengan santai aja. Santai gitu. Ya kita inget yang di atas lah. Kita juga walaupun sebangar-bangar kita masih inget sholat lah. Terus nih dari teror gitu ya, terus suara tadi lu sempat dengar suara kuntilanak juga kan katanya. Itu kedengarannya maksudnya kok bisa gitu ada suara kuntilanak, itu dari mana gitu maksudnya? Ya kita juga kan sebagai manusia merasa aneh lah, kenapa ya dari sekian banyak rumah gua yang dia tuju ya kan. Ya suaranya tau lah dia. Gue nyikapinnya biasa aja ya kan. Biasa aja ya. Tunggu. Sorry gue potong itu, lu kalau mau ngerokok aja tuh santai. Kita ngerokok aja dulu santai, kita sambil gue juga sebenarnya penasaran tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya kan banyak nih orang yang nemuin kayak versi-versi orang-orang lah yang berbeda, makanya gue pengen nyari tahu tentang hal-hal kayak gitu sebenarnya apa yang lo rasain selama ini gitu. Ini balik lagi ke inti cerita. Balik lagi ke inti cerita nih. Selama 3 bulan lo diteror ya kan, dari suara lemparan batu, suara kunti, sosok nenek-nenek. Tapi ada gak tuh maksudnya di luar itulah, di luar lu teror, lu pernah gak nemu sosok-sosok lainnya gitu, kayak lu lagi main atau di mana? Ada. Lu tahu kan namanya pohon Ambon itu? Tahu pohon Ambon kan dekat rumah kita ya kan? Oh iya ya, tahu gede tahu, itu. Ya. Situ gua pernah ngeliat gundurwo gede banget di pohon Ambon itu. Gede. Jelas tuh. Jelas. Lu bisa ngeliat gundurwo emang lagi ngapain? Ya kan tahu lah posisi motor gitu kan, kita lagi naik motor ya kan, gua kan ya kan pas belok ya kan, pas banget dia lagi ngeliatin gua juga. Ya untung gua nyikapinnya biasa aja ya kan. Belok, untungnya tuh gua liatin lagi, cuman gua biasa aja, langsung gua buru-buru pulang lah. Kalau yang takut kan bisa pingsan di situ ya kan. Itu yang lu lihat gundurwo ciri-cirinya gimana tuh? Kalau lu bisa jadi ceritain nggak? Bisa. Itu orangnya gede ya kan, tinggi, matanya merah. Ya serem lah, nggak usah ngebayang gua kalau ngeliat ya. Kalau yang takut ya bisa terjadi pingsan lah. Ya tapi kan kalau kata orang nih ya,
lu habis ngeliat kayak gitu tuh biasanya apa sakit gitu, tapi yang lu rasain ada gak sih hal-hal kayak gitu? Ya alhamdulillah sih gue masih percaya yang di atas ya kan. Gue inget sholat, alhamdulillah sih gue baik-baik aja. Oh, baik-baik aja ya ngeliat hal yang kayak gituan. Jadi intinya kita ya maksudnya percaya sama yang di atas aja lah ya gitu, apapun yang terjadi gitu. Dari situ terus lu pernah gak ada hal-hal lain lagi gitu? Gue pernah ngeliat pocong, dan juga tuh lu tahu yang dekat panel rumah gue kan. Panel dekat rumah lu tuh. Itu panel di dekat rumah lu ngeliat sosok apaan? Gue ngeliat pocong, baru pulang malam lah. Gue tahu sendiri gue pulang malam ya, kejadian jam 12 ya kan. Balik ke rumah, set, gue gede banget, serem lah ya kan. Oh nggak bisa ngomong apa-apa ya kan, tapi gue cuek aja lewat, gue balik ke rumah. Sosok pocong tuh ya. Tapi pocongnya maksudnya normal apa nggak normal? Kan biasanya ada tuh yang nggak normal. Iya ya, kalau dibilang nggak normal ya nggak normal sih, serem lah mukanya. Cuman gue nyikapin ya istilahnya dalam arti gue aja nggak ganggu lu ngapain ganggu gue ya kan, begitu aja sih. Yakin juga kita. Jadi itu guys cerita dari temen gua Bang Kentung, dari sosok di teror rumahnya, terus juga sampai ketemu nenek-nenek, suara kuntilanak, dan sampai ketemu gundurwo dan sebagainya macam. Jadi ada pesan-kesan nggak buat para penonton kita nih? Ada ya, sebagai pengalaman gue pribadi, kita harus bisa menyikapinya ya. Satu ya, kita masih ingat percaya sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita juga ingat sholat 5 waktu. Yang satu juga untuk kita percaya gitu. Hal yang gitu tidak ada, cuman kita harus bisa mengatasinya. Harus berani lah intinya mah. Jadi itu dia guys pesan-kesan dari Bang Kentung, semoga bermanfaat buat para penonton semua. Jadi kita sudahi aja podcast kali ini, see you next time.